partai mana nih menurut teman-teman yang akan bergabung ke Gerindra PKB? Apakah Demokrat yang memang belakangan ini agak mulai ragu kepada koalisi perubahan? Ada isu juga katanya Demokrat ini sudah ada pertemuan dengan Gerindra, tim-tim kecilnya. Ada apa? Kenapa harus dibicarakan dengan Jokowi? Padahal kan yang memutuskan sikap, yang memutuskan bahwa capresnya siapa, cawapresnya siapa, itu ketua umumnya. Dan harus dideklarasikan sebelum bulan puasa. Mungkin agar para ulama ini bisa kampanye mungkin di bulan puasa ya. Ada apa dengan Sandiaga Uno? Padahal kemarin kan sempat ngotot-ngotot akan pindah ke P3 ya. Katanya pasca gagal jadi Dirjen Minerba pada tahun 2018, Said Didu menjadi manusia merdeka menyebarkan hoax di Indonesia. Yang penting ada penyerangan, yang penting ada kritik kepada pemerintah agar dia dianggap sebagai tokoh mungkin ya. Bagaimana ke depannya koalisi perubahan kalau misalkan Demokrat bergabung dengan Gerindra PKB? Kita baca dulu beritanya ya. Ini hanya jokes belaka. Pada akhirnya Anies Baswedan tidak bakal nyalon menurut saya, karena Jokowi juga sempat ngomong nanti akan ada calon presiden yang tidak jadi nyalon, yang disalahkan istana. Itu merupakan kode dari Jokowi bahwa nanti Demokrat ataupun PKS ataupun Nasdem akan berbelok, tidak akan mendukung Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Kembali lagi di konten politik, karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan konten yang akan kita perbincangkan hari ini adalah soal Demokrat yang menyentil Gerindra dan PKB. Karena mungkin PKB dan Gerindra hari ini sudah ada kemajuan, yaitu meresmikan Sekber. Ini yang kemudian nanti akan menjadi tempat deklarasi, tempat tim berkumpul mungkin ya. Jadi kita langsung saja menuju ke beritanya. Ini berita pertama dari Detik News. Prabowo yakin Sekber Gerindra PKB tak hanya diisi sebatas dua partai. Jadi partai mana nih menurut teman-teman yang akan bergabung ke Gerindra PKB? Apakah Demokrat yang memang belakangan ini agak mulai ragu kepada koalisi perubahan? Ada isu juga katanya Demokrat ini sudah ada pertemuan dengan Gerindra, tim-tim kecilnya. Bagaimana ke depannya koalisi perubahan kalau misalkan Demokrat bergabung dengan Gerindra PKB? Kita baca dulu beritanya ya. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Caimin meresmikan Sekber di Menteng Jakpus hari ini. Dalam sambutannya Prabowo menyebut koalisi terbuka untuk menambah partai lain. Ini kata Prabowo ya. Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan besar kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat. Ini kata-kata Prabowo saat pembukaan Sekber bersama Caimin ya, di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 1 Menteng Jakarta Pusat. Hari ini kita resmi membuka Sekber. Selain Prabowo Caimin, sejumlah petinggi kedua partai juga hadir. Nah, yang tak kalah mengejutkan, di sana hadir Sandiaga Uno, kader Gerindra Riau. Kenapa ini mengejutkan? Karena belakangan ini sebetulnya Sandiaga Uno ini dikaitkan akan bergabung dengan P3. Saya juga sempat berasumsi bahwa Sandiaga Uno ini akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil melalui KIB. Tapi kalau misalkan begini ceritanya, Sandiaga Uno tidak akan mungkin maju melalui KIB karena udah jelas di sini si Sandiaga Uno sudah menyatakan sikap bahwa mendukung capres Prabowo di 2024. Nah, kata-katanya kita baca ya. Sandiaga menghampiri Ketua Harian Gerindra Dasko setelah tiba di lokasi. Sandiaga tampak memberikan salam hormat ke Dasko sebelum keduanya bersalaman. Masih Gerindra kok, kata Dasko.
Lalu di sini juga ada Fadli John sebut capres koalisi Gerindra PKB dibicarakan dengan Jokowi. Ada apa? Kenapa harus dibicarakan dengan Jokowi? Padahal kan yang memutuskan sikap, yang memutuskan bahwa capresnya siapa, cawapresnya siapa, itu ketua umumnya, Caimin dan Prabowo. Kenapa harus ngobrol sama Jokowi? Apa mungkin karena koalisi pemerintahan? Kita mengingat ke belakang, PKB pada waktu itu pernah mengadakan ijtima ulama, yaitu semacam Rois Suriah, semacam pembina-pembina dari PKB itu melakukan rembuk ulama yang menghasilkan bahwa Caimin ini sebagai presiden dan harus dideklarasikan sebelum bulan puasa, mungkin agar para ulama ini bisa kampanye mungkin di bulan puasa ya. Kata Mujani begini, sebelum Pak Muhaimin dan Pak Prabowo menuju ke tempat ini, tadi kedua beliau bertemu di Kertanegara 4 dan Pak Muhaimin menceritakan hasil ijtima ulama Nusantara. Menjelaskan kepada Pak Prabowo nih, karena bulan puasa adalah hari di mana harapannya menjadi tempat melakukan konsolidasi. Karena itu Pak Muhaimin menyampaikan hasil ijtima ulama Nusantara di Jakarta dan Pak Prabowo mendengar, menyimak dengan seksama hasil ijtima ulama itu, dan prinsipnya beliau sangat menghargai dan mempertimbangkan dengan serius. Jadi mungkin bulan puasa ini akan menjadi ajang kampanye mereka ya. Sandiaga tegaskan sebagai kader Gerindra wajib dukung Prabowo capres. Ada apa dengan Sandiaga Uno? Padahal kemarin kan sempat ngotot-ngotot akan pindah ke P3 ya. Nah, Sandiaga soal isu P3 semua sudah clear. Saya pakai baju Gerindra. Jadi kayaknya sudah hilang peluang antara P3 yang akan mendorong Sandiaga menjadi calon presiden dari KIB ya. Berita selanjutnya ini ada dari Said Didu. Sebelum Said Didu nih, saya juga agak kesel nih lihat berita dari ini nih, dari Katalogika. Hina Presiden Jumhur Hidayat, Jokowi tak punya otak katanya. Udah ngeri nih. Ini orang udah kelewat batas. Jumhur Hidayat ini udah kelewat batas. Katanya penguasa Presiden Jokowi itu harus punya otak. Nah, itu gunanya otak dipakai untuk prediksi TKA Cina di Indonesia seperti apa ke depan. Saya tidak terlalu banyak menanggapi, ini udah keluar batas lah menurut saya dalam beretika politik atau dalam mengkritik, ini sudah keterlaluan. Nah ini soal Said Didu yang katanya manusia merdeka. Ada yang mengecap bahwa dia adalah penyebar hoaks. Nah, katanya pasca gagal jadi Dirjen Minerba pada tahun 2018, Said Didu menjadi manusia merdeka menyebarkan hoaks di Indonesia. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto sebut Said Didu kecewa setelah gagal menjadi Dirjen Minerba 2018 lalu. Nah, lalu kini menjadi manusia merdeka sebar hoaks katanya nih. Said Didu bohong karena kecewa gagal jadi Dirjen Minerba katanya. Karena sebelumnya Said Didu ini mendramatisir acara di ILC. Said Didu ini sedih sampai menangis. Kok seperti ini bangsa Indonesia? Sebenarnya Said Didu ingin mendramatisir cerita kedatangan penumpang Cina TKA di Bandara Morowali, Sulawesi Tengah. Dia bahkan mengaku sampai meneteskan air mata lebay. Jadi prihatin pada siapa katanya? Apakah pada penumpang asal Cina yang naik pesawat tidak gratis, atau karena pramugari rute Cina Indonesia miskin bahasa Cina? Tangisan cemen manusia merdeka terkesan lebay. Said Didu sedih, hatinya terkoyak saat pramugari panik memanggil penerjemah agar bisa berkomunikasi dengan penumpang asal Cina. Aduh, Said Didu ini semakin hari semakin aneh aja, semakin ngaco aja ketika berlogika, ketika menyampaikan argumentasi pendapatnya. Yang penting ada penyerangan, yang penting ada kritik kepada pemerintah agar dia dianggap sebagai tokoh mungkin ya. Terus berita terakhir ini ada dari Rocky Gerung yang beradu tweet dengan si Ruhut Sitompul. Jadi ceritanya Rocky Gerung ini mengkritik Jokowi yang mempunyai agenda katanya mengeluarkan instruksi mengelola informasi intelijen dari BIN. Kata Ruhut ini
Si Raja Dungu menggerung-gerung, masih saja mau coba-coba mengadu banteng. Menyusul adanya penilaian tersebut, politisi PDIP Ruhut Sitompul langsung bereaksi. Ia menyebut jika pernyataan dari Rocky Gerung dibuat untuk mengadu Megawati dan Jokowi. Jadi sebetulnya memang ada wacana Jokowi ini menyerang Megawati karena pasca menjadi presiden ini harus mempunyai ruang politik. Kalau misalkan di bawah Megawati saja, ruang gerak Jokowi ini akan kecil menurut beberapa pengamat politik, termasuk Rocky Gerung yang menilai bahwa akan ada gerakan dari Jokowi untuk melawan Megawati. Tapi di sini Ruhut Sitompul menangkis isu tersebut. Jadi dua orang ini selalu berbeda pendapat. Ini ada tambahan, mungkin ada pihak yang tak ingin koalisi perubahan terwujud, AHY sebut nama Anies Baswedan. Udahlah, jangan dianggap lah koalisi perubahan. Menurut saya ini hanya jokes belaka. Pada akhirnya Anies Baswedan tidak bakal nyalon menurut saya, karena Jokowi juga sempat ngomong nanti akan ada calon presiden yang tidak jadi nyalon, yang disalahkan istana. Itu merupakan kode dari Jokowi bahwa nanti Demokrat ataupun PKS ataupun Nasdem akan berbelok, tidak akan mendukung Anies Baswedan. Itu aja mungkin ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.